Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijala dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat-saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semuanya seizin Tuhan. Dan apapun itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia yang mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan saya percaya malam hari ini juga Tuhan sedang melawat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, merasakan ada sukacita, ada hati yang rindu untuk menyembah, Bapak Ibu merasakan sesuatu yang membuat hati Bapak Ibu bergelora, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Kalau ada Bapak Ibu memiliki dorongan untuk menyembah, itu ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu, dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama, karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadiratnya. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kasihnya selalu baru, dan akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan sudah siap dan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problema Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadirat, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan dan jawaban atas semua pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-131. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-131. Dan malam hari ini saya beri tema berada di ruang Maha Kudusnya, bagian yang kedua. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Boleh katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan terus belajar untuk menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi surga melalui penyembahan, melalui pujian, melalui deklarasi firman yang akan kita lakukan. Dan saya yakin itu semua akan membawa terobosan-terobosan baru. Saya yakin itu akan membawa perubahan-perubahan nyata di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, saudara saya. Karena ini yang saya tahu pasti, ketika Bapak Ibu dari waktu ke waktu terus menaikkan pujian penyembahan,
terus belajar menumbuhkan hati yang rindu untuk menyembah, terus belajar menumbuhkan roh yang menyembah dari 1 jam setiap hari menjadi minimal 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu mendeklarasikan firman, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menaikkan penyembahan, Bapak Ibu menaikkan pujian. Tanpa Bapak Ibu sadari, sebetulnya Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat mati itu di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ketika dari waktu ke waktu Bapak Ibu sedang terus menaikkan penyembahan, Bapak Ibu terus menaikkan pujian, Bapak Ibu terus menaikkan doa, Bapak Ibu terus menaikkan deklarasi firman 1 jam sekali setiap hari. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari yang dapat mati ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat mati. Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dapat binasa ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa. Amin Bapak Ibu. Maka dikatakan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menghendaki agar setiap kita tanpa terkecuali terus menikmati adanya kehidupan ilahi yang mencengkram, yang memenuhi pikiran kita dan hati kita, yang memenuhi emosi kita, perasaan kita, dan jiwa kita, sehingga kita tidak terdistract lagi, kita tidak terganggu dengan kondisi, dengan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kadang-kali dimanfaatkan oleh si jahat untuk mendistract kita, untuk mengalihkan fokus perhatian kita, sehingga tidak lagi tertuju kepada Bapa, tetapi justru mulai tertuju kepada masalah, mulai tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita, mulai tertuju kepada kondisi, keadaan, situasi yang mempengaruhi batin kita. Dan itulah sebabnya saya percaya ini waktunya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, untuk semakin gigih mendisiplin diri, untuk semakin sungguh-sungguh berusaha mendisiplin diri kita 1 jam sekali setiap hari untuk masuk dalam penyembahan, 1 jam sekali setiap hari untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan, 1 jam sekali setiap hari untuk menaikkan doa, 1 jam sekali setiap hari untuk mendeklarasikan firman. Dan saya yakin kalau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus belajar mendisiplin diri kita, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita, menaikkan doa-doa kita, mendeklarasikan firman, maka dari waktu ke waktu, roh yang menyembah, hati yang rindu untuk menyembah di dalam hidup kita akan terus semakin bertumbuh, akan terus semakin bertambah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang kedua sampai keempat, ini yang saya mau Bapak Ibu pahami, bahwa mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa, dan ini adalah gambaran dari penyembahan dan doa-doa kita yang kita naikkan sebagai orang benar. Dan ini sudah tidak ada lagi di ruang kudus, tapi sudah dibawa masuk ke ruang maha kudus. Jadi Bapak Ibu, dari situ saya mau memberi penegasan. Ketika Bapak Ibu terus membangun penyembahan dan doa dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, 1 jam sekali setiap hari, mungkin Bapak Ibu berkata, wah Pak, apa itu nggak repot? Apa itu nggak sulit? Dan rasanya itu sesuatu yang kenyataannya terlalu berlebihan, terlalu ekstrim, karena kita masih punya aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pernah mempraktekannya dan menjadikannya habit,
menjadikannya kebiasaan dalam hidup Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa berkata bahwa itu berkelebihan? Karena ingat Bapak Ibu, di dalam prinsip kerajaan surga, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu mengalami kelahiran baru. Dan Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya, sejak dari saat itu, hidup Bapak Ibu tidak lain adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Hidup Bapak tidak lain hanya untuk menyukakan hati Bapa. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan untuk menggenapi rencananya. Hidupmu bukannya hidupmu lagi. Hidupmu adalah miliknya. Dan karenanya Tuhan menghendaki kita untuk terus menyembah. Untuk terus menyelaraskan diri dengan frekuensi surga. Nah Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya adalah lewat keberadaan Bapak Ibu, realitas surga akan bisa bermanifestasi di atas muka bumi. Amin. Dan dengan Bapak Ibu terus belajar melatih diri, menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa, mendeklarasikan firman. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Haleluya. Bapak Ibu, ada kondisi dan keadaan yang saya pikir tidak semua orang percaya akan alami hari-hari ini, yaitu dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, saya mau Bapak Ibu sadari prinsip ini. Di dalam kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian pasal 2, Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari dua unsur yang berbeda. Unsur lahiriah dan unsur ilahi. Sehingga ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dengan adanya dua unsur tersebut, maka manusia hidup di dua dimensi yang berbeda. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan manusia itu dibentuk oleh tangan Tuhan dari debu dan tanah. Dan sesudah itu Tuhan mengembuskan nafas hidupnya. Dengan debu dan tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia itu, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, Alkitab memberi penegasan lewat hembusan nafas Tuhan, manusia memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat yang bersamaan. Jadi, bersama dengan manusia mengalami kehidupan sehari-hari ini di atas muka bumi ini, seharusnya, Bapak Ibu saya ulangi sekali lagi, seharusnya setiap kita sebagai ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga menikmati adanya realitas Tuhan di ruang Maha Kudus, di ruang tahtanya. Ada kehidupan surgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu bersamaan. Karena dengan adanya proses pembentukan manusia dari debu dan tanah dan dari nafas hidup yang Tuhan hembuskan ke lubang hidup manusia, maka artinya manusia dijadikan dari dua unsur yang berbeda, unsur lahiriah dan unsur rohani. Nah, inilah yang membuat perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Inilah yang membuat kehidupan kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Karena ketika realitas Tuhan hadir dan datang dengan kuat melingkupi Bapak Ibu, menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu, otomatis keberadaan Bapak Ibu akan dibedakan dari antara orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, saya percaya sungguh dari waktu ke waktu Tuhan memang rindu untuk bersama-sama dengan umatnya. Amin. Dan ini adalah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan ini terjadi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu.
Dan bukan perjanjian baru atau belum perjanjian baru. Bapak Ibu, masih di perjanjian lama saja Tuhan sudah punya niat. Tuhan sudah punya rencana menjadikan kita sebagai umat pilihan. Menjadikan orang-orang Israel sebagai umat pilihan yang terus mengalami hidup yang dibedakan di antara semua orang di atas muka bumi ini. Dan hal yang sama akan Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu, saudara saya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya dengan Tuhan terus membuka pengertian Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terus bersekutu dengan Dia dan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang Maha Kudus dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Karena mesbah dupa sudah ada di ruang Maha Kudus Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu terus menaikkan doa dan penyembahan, menaikkan pujian dan mendeklarasikan firman, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu akan dibawa oleh Tuhan untuk berada di tahtanya, untuk berada di ruang Maha Kudus dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Dan di sana interaksi ilahi bisa terus terjadi. Dan lewat terjadinya interaksi ilahi, maka Tuhan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang dibedakan dari orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang diistimewakan oleh Tuhan dari antara semua bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi Pak, apakah betul kita sebagai manusia yang pada mengalami kehidupan yang penuh dosa, sekali lagi akan dibawa dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah dan bergaul dengan Tuhan? Jawabannya adalah ya. Karena kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 5, Alkitab memberikan penegasan. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, ini adalah kisah tentang Henokh. Dan kita semua tahu Alkitab memberi penegasan. Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh adalah generasi ketujuh setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Setelah peristiwa pembunuhan Kain terhadap Habil. Bapak Ibu, ini yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dan Alkitab memberi penegasan. Henokh hidup bergaul dengan Bapak Ibu. Manusia yang pernah jatuh dalam dosa di perjanjian lama dikatakan sudah dapat hidup bergaul dengan Allah. Dan jangan berpikir bahwa Henokh 24 jam terus berdoa, terus menyembah, terus menaikkan pujian dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Alkitab jelas memberi penegasan. Dan Henokh hidup bergaul dengan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi artinya Metusalah bukanlah anak satu-satunya anak Henokh. Ada banyak anak-anak Henokh yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa Henokh menjalani kehidupan sehari-hari dalam tanda kutip secara normal, seperti kebanyakan orang. Dan saya yakin Henokh juga pasti bekerja. Henokh pasti berupaya untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Jadi Henokh bukan hanya sekedar berdoa untuk menyembah dan terus. Tidak Bapak Ibu. Tapi Henokh pun tetap beraktivitas seperti kebanyakan orang yang lain. Hanya bedanya Alkitab memberi penegasan. Henokh bergaul dengan. Nah, saya meyakini generasi yang seperti Henokh inilah yang Tuhan sedang bangkitkan pada hari-hari ini. Satu generasi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Satu generasi yang tinggal dan selalu berada di ruang Maha Kudus dan selalu hidup di dalam ruang tahta Allah. Satu generasi yang betul-betul terus belajar menaikkan pujian dan penyembahan, menaikkan doa dan menjadikan kehidupan sehari-hari mereka sebagai penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada saat yang sama, mereka juga betul-betul mendisiplin diri mereka menjadi para penyembah. Menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Karena saya mendorong Bapak Ibu semuanya saat ini, ayo pastikan diri dari waktu ke waktu. Biarlah hati yang rindu untuk menyembah, hati yang penuh dengan ucapan syukur, mulut yang selalu memuji Tuhan. Terus kita latih, terus kita disiplin untuk terus bertumbuh, untuk terus terhubung dengan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Karena saya mau ulangi sekali lagi, dan saya mau ulangi berkali-kali lagi. Ayo Bapak Ibu, mulai tingkatkan doa, pujian, dan penyembahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak terus belajar menaikkan penyembahan 1 jam sekali setiap hari, Bapak Ibu akan sangat mudah didistract oleh si jahat. Akan ada banyak peristiwa buruk dapat terjadi. Akan ada banyak hal-hal negatif bisa mempengaruhi hidup Bapak Ibu dan membuat kehidupan Bapak Ibu tidak lagi selaras dan tidak lagi berfokus hanya kepada Tuhan, sehingga hidup Bapak Ibu tidak dengar-dengaran lagi dengan suara roh. Padahal dengar-dengaran suara roh adalah penting, dan itu harus menjadi kehidupan yang menjadi habit dan kebiasaan dalam kehidupan Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang penuh dengan kegoncangan dari masa saat ini sampai ke masa depan, dan hanya di dalam Tuhan dan hanya di dalam firman-Nya ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan dan hanya di dalam firman-Nya Bapak Ibu akan merasakan ketenangan, dan Bapak Ibu akan merasa tenang. Karena di masa-masa seperti sekarang ini, saya mengharuskan semua kita mulai mendisiplin diri. Ayo minimal 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan doa, menaikkan deklarasi firman. Jangan sibuk dengan urusan sendiri, dengan urusan sehari-hari, tetapi selaraskan hidup Bapak Ibu untuk kembali dengan frekuensi sorga. Karena ini yang saya tahu, selama Bapak Ibu memastikan emosi, hati, jiwa, pikiran, seluruh hidup Bapak Ibu terus selaras dengan frekuensi surga, maka maut tidak akan berkuasa lagi atas Bapak Ibu. Bapak Ibu, Henokh walaupun hidup di dalam perjanjian lama, Alkitab katakan bisa bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk mengangkat Henokh dan tidak membiarkan dia kembali, karena dia sudah ada di rumah Bapa dan sudah menikmati realitas surga secara sedemikian rupa, jauh melebihi dari yang orang-orang lain alami. Sehingga Tuhan berkata, disinilah tempatmu, disinilah rumahmu, dan ini menjadi rumah Henokh yang sesungguhnya di surga mulia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat ada aspek-aspek ilahi, ada hal-hal ilahi, ada kejadian-kejadian ilahi, ada peristiwa-peristiwa ilahi yang dapat kita lihat lewat pernyataan-pernyataan firman yang kita akan baca malam hari ini. Yaitu ketika kita Bapak Ibu Saudara bergaul dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian. Ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari menaikkan penyembahan. Ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari mendeklarasikan firman. Ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 saya mendapati ada sebuah catatan yang menarik. Ada sebuah catatan yang luar biasa. Meskipun mereka hidup masih di dalam perjanjian lama, tapi mereka telah berhasil menerobos realita hadirat Tuhan. Ada interaksi di ruang Maha Kudus Tuhan dan hidup di ruang tahta Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya
tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, and Elijah, the Tishbite of inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel live, sebagaimana Tuhan Allah Israel hidup. Bapak Ibu perhatikan, ada satu kalimat yang luar biasa ditulis. Before whom I stand, yang di hadapannya aku berdiri. Ini yang saya mau garis bawahi. Yang di hadapannya aku berdiri. There shall not be dew nor rain this year except at my word. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik sekali lagi. Elia itu hidup di perjanjian lama. Dan meskipun Elia hidup di perjanjian lama, Alkitab menegaskan dia bisa berdiri di hadapan Allah dan melayani dia. Elia bisa berdiri di hadapan Allah dan berada di ruang Maha Kudus dan hidup di ruang tahta Allah dan melayani dia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Alkitab katakan yang di hadapannya aku berdiri. Nah Bapak Ibu, saya percaya generasi Henokh, generasi Elia sekali lagi akan Tuhan munculkan, akan Tuhan bangkitkan, di mana setiap Bapak Ibu yang percaya tidak lagi menganggap bahwa aktivitas 1 jam sekali setiap hari dalam penyembahan, aktivitas 1 jam sekali setiap hari dalam pujian, aktivitas 1 jam sekali setiap hari dalam mendeklarasikan firman, aktivitas 1 jam sekali setiap hari dalam menaikkan doa-doa, itu menjadi sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang ekstrim. Tidak Bapak Ibu. Tapi itu adalah sesuatu yang normal buat kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, yang hidup menantikan kerajaan surga seperti saat ini, seperti sekarang ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam kerajaan surga, saya percaya kurang lebihnya juga akan sama. Karena di dalam kerajaan surga, itu yang ada adalah pujian dan penyembahan. Nah, kalau Bapak Ibu 1 jam setiap hari menyembah Tuhan, menaikkan pujian, mendeklarasikan firman, menaikkan doa-doa Bapak Ibu. Bapak Ibu menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dianggap berlebihan. Kenapa sih kamu berlebihan sekali? Tapi Bapak Ibu harus ingat, ketika Bapak Ibu saat ini ada di dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu tidak menaikkan penyembahan 1 jam sekali setiap hari, tidak menaikkan pujian 1 jam setiap hari, tidak mendeklarasikan firman 1 jam sekali setiap hari, tidak menaikkan doa-doa 1 jam sekali setiap hari, percayalah Bapak Ibu akan mengalami ada banyak perkara buruk yang bisa terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Dan tidak sedikit dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mempraktekannya, tidak mempraktekkan hal ini, engkau akan ditelan oleh maut. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu akan terus diseret untuk masuk di dalam sistem kerajaan dunia. Wow, karena saya mau, ayo Bapak Ibu, mari kita biasakan diri kita. Ayo, latih diri kita untuk terus menaikkan penyembahan kita, untuk menaikkan pujian kita, untuk kita mendeklarasikan firman, untuk menaikkan doa-doa kita. Karena pada zaman Henokh, karena pada zaman Elia, di mana mereka belum mengalami namanya pencurahan Roh Kudus, seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi di dalam perjanjian lama pun mereka telah berhasil menerobos realita hadirat Tuhan yang sedemikian rupa, sehingga mereka betul-betul bisa hidup bergaul dengan Tuhan.
bisa terus melayani Tuhan yang di hadapannya berdiri, kata Elia. Nah, Bapak Ibu perhatikan, pada waktu Alkitab menulis kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ini, Elia sedang berdiri dan berkata-kata di hadapan Raja Ahab. Secara lahiriah, Elia ada di hadapan Raja Ahab, tetapi manusia batiniahnya, dia berada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Dan dia terus melayani Tuhan di ruang tahtanya. Amin. Sehingga apa yang diucapkan oleh Elia bukan lagi berasal dari dirinya. Ada interaksi yang terjadi di ruang Maha Kudus Tuhan. Ada interaksi di ruang tahta Allah. Melalui doa-doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan. Melalui penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi mandat kepada Elia. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberi mandat kepada Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, inilah yang Elia dengar di ruang Maha Kudus Tuhan, di ruang tahta Allah, bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Dan itulah yang disampaikan Elia kepada Raja Ahab. Bapak Ibu, saya percaya di waktu-waktu ke depan, sementara Bapak Ibu terus belajar melayani Tuhan, sementara Bapak Ibu terus menaikkan pujian, sementara Bapak Ibu terus menaikkan penyembahan, sementara Bapak Ibu terus menaikkan doa-doa di ruang Maha Kudus dan melayani Tuhan di ruang tahtanya, dan dari waktu ke waktu Bapak Ibu akan mendapati ada manat-manat ilahi yang secara pribadi akan Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada manat ilahi yang Tuhan sampaikan, dan manat ilahi itu akan membawa engkau di hadapan pemimpin-pemimpin. Amin. Bapak Ibu, manat ilahi yang Tuhan sampaikan lewat keberadaan yang terus berada di ruang Maha Kudus, lewat keberadaan yang terus melayani Tuhan di ruang tahtanya dan bergaul kalib dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Bapak Ibu akan mendapati, Bapak Ibu juga akan bisa menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan kepada orang-orang khusus yang Tuhan suruh untuk Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu akan mendapati Tuhan akan membuka jalan-jalan bagi Bapak Ibu, dan bukan dengan usaha dan cara sendiri, bukan dengan usaha dan cara manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu tidak perlu tahu bagaimana caranya, tapi Bapak Ibu hanya meneruskan apa yang akan Tuhan sampaikan. Amin. Bapak Ibu cukup hanya menjadi penyambung lidah suara Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, bagaimana Elia yang berasal dari Tisbe ini tiba-tiba muncul di depan Raja Ahab. Padahal, Bapak Ibu tahu, tidak sembarang orang bisa berinteraksi dengan pembesar-pembesar kerajaan. Apalagi dengan seorang raja. Pasti ada protokoler tertentu yang harus dilalui. Pasti harus ada protokoler tertentu yang membawa Elia kepada raja dan bertemu dengan raja, bukan? Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi penghubung di sini? Elia tidak punya penghubung. Elia tidak punya koneksi untuk bertemu dengan raja. Tetapi Elia memiliki roh Tuhan yang ada di atas hidupnya. Dan Elia melangkah di dalam ketaatan. Bapak Ibu, ketaatan Elia inilah yang membuat pintu-pintu terbuka. Entah dari mana datangnya, entah dari mana asalnya, entah bagaimana caranya. Sebagaimana Tuhan memberi mandat kepada Elia, Tuhan jugalah yang membukakan pintu untuk Elia menyampaikan suara Tuhan kepada Raja Ahab. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau deklarasikan, saya mau nyatakan di dalam nama Yesus, masanya sudah tiba. Tuhan akan terus membawa Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi dalam interaksi yang lebih mendalam, yang sangat karib, yang sangat intim dalam ruang Maha Kudusnya,
di ruang tahta Allah. Lewat penyembahan yang Bapak Ibu naikkan. Lewat pujian yang Bapak Ibu naikkan. Lewat deklarasi firman yang Bapak Ibu naikkan. Lewat doa-doa yang Bapak Ibu naikkan. 1 jam sekali setiap hari. Dan ini semua akan mengkondisikan Bapak Ibu menjadi selaras dengan frekuensi surga. Suara Tuhan akan lebih mudah Bapak Ibu dengar. Dan ketika Bapak Ibu semakin kari, Bapak Ibu semakin mudah mendengar suara Tuhan. Dan Bapak Ibu akan dapati kan ada mandat-mandat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, di bagian lain di dalam Alkitab kita mendapati Alkitab menceritakan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Alkitab memberikan penegasan seperti ini. Ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kata menjadi pelayan, kalau Bapak Ibu melihat yang di dalam Alkitab berbahasa Ibrani, dikatakan atau dituliskan dengan kata syarat. Yang mempunyai pengertian melakukan sebuah tindakan yang memang sebetulnya tidak membutuhkan skill atau keterampilan yang lebih, sehingga bahkan tidak ada orang yang memberi gaji untuk melakukan tindakan menjadi pelayan. Tetapi Alkitab memberikan penegasan. Sikap yang bagaimana yang Samuel tunjukkan ketika menjadi seorang pelayan? Apa yang dilakukan oleh Samuel? Yang ditulis di dalam Alkitab, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Apa yang dimaksud dengan di bawah pengawasan Eli? Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah tindakan dari Imam Eli yang memperkerjakan Samuel menjadi pelayan pribadinya. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Sebetulnya ini adalah tindakan dari Imam Eli yang memperkerjakan Samuel menjadi pelayan pribadinya. Jadi tugas Samuel ini adalah, kalau misalnya Imam Eli mau makan, Samuel hanya tinggal berdiri dan menunggu di samping Imam Eli. Sampai nanti Imam Eli ada membutuhkan sesuatu. Minta minum contohnya. Minta tisu dan lain sebagainya. Samuel harus segera pergi dan mengambilnya dan memberikannya kepada Imam Eli. Itu yang dimaksud dengan pelayan di bawah pengawasan Imam Eli. Tapi Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Ini adalah pelajaran yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Bapak Ibu, semua yang harus dilakukan oleh seorang pelayan dalam hal ini, semua yang diperintahkan oleh Imam Eli untuk Samuel lakukan, dia lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Bapak Ibu, Samuel lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Dan Samuel lakukan semua itu seolah-olah dia tidak sedang melayani Imam Eli, tetapi Samuel sedang melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena sikap hati Samuel yang selalu ditunjukkan hanya untuk melayani Tuhan, karena sikap Samuel yang selalu diarahkan ke hadapan Tuhan inilah yang menarik Tuhan datang kepada Samuel. Sehingga walaupun Alkitab mengatakan firman Tuhan belum pernah didengar oleh Samuel, dan Samuel sama sekali belum mengenal Tuhan, tetapi karena sikap hati yang dia miliki, yang selalu siap untuk melayani Tuhan, maka Tuhan melihat sikap hati Samuel ini, dan Tuhan datang menyatakan diri kepada Samuel. Kenapa? Karena Imam Eli yang seharusnya menjadi penyambung lidah Tuhan, ternyata tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak ada roh penyembahan dalam diri Imam Eli. Tidak ada hati yang menaikkan pujian. Tidak ada hati yang terus berdoa untuk kepentingan umat Tuhan. Tetapi sebaliknya,
Imam Heli hanya menggemukkan dirinya dengan berbagai persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan, yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam hari ini, biarlah kehidupan seperti Samuel ini terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, malam hari ini, biarlah kehidupan yang semakin mendalam dengan Tuhan, kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan 1 jam sekali setiap hari. 1 jam sekali setiap hari menaikkan penyembahan kepada Tuhan. 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian kepada Tuhan. 1 jam sekali setiap hari menaikkan doa-doa kepada Tuhan. 1 jam sekali setiap hari mendeklarasikan firman. 1 jam sekali setiap hari menaikkan ucapan syukur. Karena inilah yang membawa dan menghantar Bapak Ibu memiliki kualitas kehidupan seperti Henokh. Karena inilah yang akan membawa dan menghantar kehidupan Bapak Ibu memiliki kualitas kehidupan seperti Elia. Karena inilah yang akan membawa dan menghantar kehidupan Bapak Ibu memiliki kualitas kehidupan seperti Samuel, yang secara lahiriah mereka masih ada di dalam dan di atas muka bumi ini, tetapi di dalam roh mereka berada di ruang Maha Kudus dan hidup di ruang tata. Oh, saya percaya Tuhan terus sedang bangkitkan. Tuhan terus sedang bangkitkan orang-orang yang memiliki kualitas kehidupan seperti Henokh, seperti Elia, seperti Samuel di waktu-waktu ini, di hari-hari ini. Ketika Bapak Ibu menaikkan 1 jam sekali setiap hari menaikkan penyembahan, ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian, ketika Bapak Ibu 1 jam sekali setiap hari menaikkan doa-doa, ketika Bapak Ibu 1 jam setiap hari menaikkan deklarasi firman, maka Bapak Ibu akan memiliki kehidupan yang berkualitas seperti Henokh, seperti Elia, seperti Samuel. Amin. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus atas semua kita yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Haleluya. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya menaikkan 1 pujian, persembahanku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
penyembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan